Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Zikin dengan NIM 2205111125. Di sini saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat untuk tugas 2 praktikum pemrograman bergerak. Di sini saya mengikuti instruksi dari Bapak yang dimana itu saya membuat operasi 2 bilangan, berat badan ideal, operasi hitung cek ganjil genap, lalu bilangan prima dari NIM. Oke, mungkin saya langsung akan bahas aja ya dari HTML. Sini yang pertama, benar. Sini yang pertama saya akan membuat ion header dulu untuk membuat bagian atasnya yang dimana colornya ini primary yang akan berwarna hitam dengan judulnya dengan ion title yang berjudul tugas 2 praktikum pemrograman bergerak. Lalu di sini saya membuat ion content kelasnya itu ion padding. Yang dimana ini nanti saya ubah paddingnya ya, biar tidak terlalu ke bawah juga dan tidak terlalu ke atas di SCSS. Nah, untuk saya akan langsung masuk ke operasi 2 bilangan. Jadi di sini itu saya pakai ion card dulu, lalu dalam ion card ini headernya itu saya beri nama itu operasi 2 bilangan ya. Dengan subheadernya, subtitlenya itu penerapan struktur runtunan. Lalu saya membuat ion list yang berisi item yang dimana dalam item tersebut ada label. Di sini ada label bilangan A dengan ion input juga yang bertipe number dan juga engine model. Engine model ini fungsinya itu jadi dia tuh mengubah dari inputan dari HTML itu nanti akan pindah ke TypeScript gitu. Ini mungkin saya akan langsung contohkan saja. Misalkan pada bilangan pertama saya masukkan angka 12, lalu pada bilangan B saya masukkan angka 23. Sini dia tuh seharusnya akan menghitung total perjumlahan, pengurangan, pembagian dan juga perkalian. Muncul. Jadi penjumlahan hasilnya 35, A tambah B, A kurangi B 12 kurangi 23 itu 11, negatif 11. 12 dikali 23 itu 276 dan 12 dibagi 23 itu 0,52 sekian. Nah, untuk bahasan kelasnya sendiri, yang pertama itu angka input yang ini kita masukkan tadi di bilangan A dan juga bilangan B itu nanti akan masuk ke dalam sebuah variabel yang berisi number, yang dimana nanti di sini itu saya ngebuat fungsi untuk menghitung kedua bilangan tadi. Nah, di sini saya membuat if else-nya dulu, yang dimana jika inputan A itu sama dengan 0 atau kosong, maka hasilnya itu nanti akan menampilkan bilangan A dan B harus diisi. Contohnya kayak gini, ini kan 0 kan ya. Nah, dia akan keluar alert di mana bilangan A dan B harus diisi. Lalu saya ngebuat variabel X, yang dimana variabel X ini itu hasil dari hasil dari bilangan A. Variabel X untuk bilangan A, variabel Y untuk bilangan B. Nah, nanti saya itu akan membuat di mana untuk dari A ini itu hasil tambahnya atau X nanti tambah Y itu hasilnya berapa, X dikurangi Y hasilnya berapa, dan juga X dikali Y itu hasilnya berapa. Lalu untuk pembagiannya sendiri, jika Y ini sebagai pembanding ya itu sama dengan 0, maka hasil baginya itu nanti tidak terdefinisi atau nanti akan muncul pembagi 0. Kita contohkan saja misalkan 4 dibagi 0 ya. Nah, maka pada bagian pembagian itu akan muncul tidak terdefinisi atau pembagi 0. Jika kalau nggak bukan 0 berarti harusnya jalannya. Yap, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu selanjutnya mungkin itu saja pada bagian pada bagian operasi 2 bilangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang berat badan ideal.
Mungkin dari HTML-nya dulu. Untuk berat badan ideal, ya saya lupa ngejelasin kalau misalkan di dalam ini tuh ada button untuk klik ya. Jadi fungsinya tuh misalkan kalau kita klik, aksinya itu nanti akan jalan di homepage TypeScript. Nah, terus juga ini ada ion list yang dimana berisi engine if ngf, yang dimana engine if ini tuh nggak akan eksekusi kalau kondisinya itu nggak terpenuhi. Jadi ini kondisinya itu saya uh, buat kalau misalkan hasilnya itu tidak sama dengan nol atau kita isi dua-duanya, itu nanti akan muncul list dari penjumlahan A tambah B, pengurangan A kurangi B, perkalian A kali B, dan sampai selesai. Nah, itu untuk hitung operasi dua bilangan. Lalu untuk berat badan ideal, di sini saya menggunakan ion card. Card ini yang kotak-kotak ini. Terus ada ion card header dan card title untuk judulnya, berat badan ideal, dan juga subtitlenya itu penerapan runtutan. Lalu di mana saya membuat ion item lagi yang berisi label dan juga input. Untuk labelnya itu tinggi badan cm. Lalu untuk inputnya itu dia cuma menerima number dengan placeholder ini kayak gini nih. Itu 170. Nah, dengan engine modelnya itu tinggi, yang dimana nanti dia tinggi badan ini akan masuk ke dalam data di TypeScript, itu akan disimpan di TypeScript untuk diolah. Mohon maaf sebenarnya, akan diolah atau akan dioperasikan gitu. Lalu ada ion item yang berisi jenis kelaminnya, dimana selanjutnya itu saya tambahkan ion select, dimana itu bisa memilih gender ya. Jadi nanti ada gender pria dan wanita, dan nanti dimana ada hitung-hitungannya sendiri juga di TypeScript. Lalu ada button juga, yang dimana kalau ini kita klik bakal manggil fungsi hitung BBI, terus dan juga engine if yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita hasilnya 0 nih, nanti bakal nggak muncul listnya tuh. Jadi nggak hasil yang kita hitung itu nggak muncul gitu ya. Maksudnya hasil yang kita klik kalau misalkan datanya nggak ada, itu nanti nggak muncul. Nah, untuk berat badan ideal itu logiknya kayak gini. Jadi saya tuh ngebuat variabel dulu tinggi, gender, dan juga hasil BBI. Mana tinggi itu berisi number, gendernya itu pria dan wanita, atau juga bisa juga 0, nanti ada beberapa kondisi. Lalu hasil BBI yang kita deklarasikan sebagai number juga. Lalu pada bagian ini saya ngebuat sebuah function di mana namanya itu hitung BBI, di mana fungsinya ini tuh ada kondisi gitu. Jadi jika tinggi yang dimasukkan dari dari user itu sama dengan 0, maka atau tinggi itu kurang dari 0 atau tinggi itu kosong, maka kita akan disuruh untuk maka ada alert atau pemberitahuan bahwa harap isi tinggi badan dan pilih jenis kelamin. Contohnya kayak gini. Yo, harap isi tinggi badan, dan ini kan datanya kosong nih. Harap isi tinggi badan dan jenis kelamin. Misal saya isikan ini deh. Tinggi badan saya 169 dengan jenis kelaminnya pria. Kita hitung, maka berat badan idealnya seharusnya adalah 62 kg. Nah, selanjutnya itu saya ngebuat sebuah variabel ya, tinggi tanpa 100. Di mana itu tinggi ini dikurangi 100. Tapi ada kondisi di mana kalau gendernya pria, hasil dari BBI atau yang tadi kita fungsi klik tadi, itu tinggi tanpa 100 nanti akan dikalikan 0,9 gitu. Kalau untuk perempuan dikalikan 0,85. Ini misalkan tinggi badannya saya ganti ke wanita. Jadi berat badan dia tuh 58,65. Nah, itu mungkin untuk berat badan ideal. Lalu selanjutnya adalah ganjil genap.
Nah, ganjil genap ini saya seperti yang tadi ya, bikin ion card, ion header, card header dengan title-nya itu ganjil genap dan subtitle-nya itu penerapan struktur pemilihan atau if else gitu. Lalu saya ngebuat ion item yang dimana isinya itu namanya itu bilangan dengan ion input yang bisa kita masukkan di sini adalah angka. Lalu seperti tadi kita tambahkan button ya, kalau misalkan diklik nanti akan terjadi sebuah fungsinya, dan juga ion card yang dimana nanti kayak tadi ya, karena pakai engine if, jadi hasilnya itu nanti akan keluar jika kondisinya terpenuhi. Mungkin langsung saya ini aja ke TypeScript-nya ganjil genap. Jadi pada pada ganjil genap ini itu saya ngebuat angka variabel angka dengan deklarasinya itu number, hasil ganjil genapnya string, dan juga tipe hasil ganjil genapnya itu ganjil genap dan juga kosong. Nah, di sini saya ngebuat sebuah fungsi untuk mengecek apakah angka itu ganjil atau genap. Jadi pertama ini kalau misalkan kita gak masukin data apa-apa ya. Jadi kalau misalkan buttonnya diklik, nanti akan muncul alert atau pemberitahuan, silahkan masukkan sebuah angka. Terus lalu itu untuk kondisi yang pertama. Lalu selanjutnya ini saya ngebuat variabel n, di mana n ini berisi number dengan angka. N ini itu deklarasinya saya sebagai number dengan isinya itu angka dari yang kita masukkan. Mungkin kita coba aja ya, misalkan 123 itu ganjil apa genap. 123 adalah bilangan ganjil. Dimana gimana? Nah, dari sini itu kita bisa tahu bahwa ada kondisi di mana jika variabel n itu kalau habis dibagi 2, persen ini itu adalah sisa pembagiannya. Jadi kalau variabel n itu habis dibagi 2 dan tidak mempunyai sisa pembagian, maka hasilnya adalah genap. Jadi $n itu manggil variabel si n, makanya 123 ini bisa dipanggil lagi adalah bilangan genap. Kalau enggak, kalau tidak, berarti hasil bilangannya adalah ganjil. Misalkan 121 itulah bilangan ganjil. Oh, tadi ganjil apa genap? 122. Oh, genap. Oh, ini genap. Nah, mungkin itu saja untuk ganjil dan genap karena simple ya. Mungkin selanjutnya itu bilangan prima dari NIM. Ini sama kayak tadi ya. Jadi saya ngebikin ion card dulu per card ini. Terus isinya ion card header dulu untuk namanya, judulnya itu bilangan prima dari NIM. Lalu subtitlenya itu penerapan struktur loop gitu ya, dan pemilihan. Lalu saya ngebuat ion item yang berisi ada label dan juga input. Labelnya ini tuh kita berikan kata NIM, lalu inputnya itu teks ya. Jadi teks ini tuh berarti kita bisa masukin string juga gitu. Angka contoh aja nih, kita bisa masukkan ASDWE 123. Jadi kalau tadi kan number berarti cuma number doang. Kalau teks berarti semuanya itu bisa masuk ya. Dengan nanti ada rumusnya di engine model di TypeScript-nya. Lalu button yang seperti tadi kalau diklik nanti akan terjadi aksi di mana kalau button itu diklik. Dan juga engine if kalau ini tuh manggil variabel ya. Kalau batas primanya itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya itu prima. Nanti bakalan muncul paragraf ya mungkin kita ini aja contohkan aja. Ini misalnya itu 2205 11125. Nah, hasilnya itu doji terakhir NIM itu tambah 10 sama dengan batas atas 35 dengan bilangan prima itu 1 sampai 35, maka bilangan primanya adalah sekian gitu. Nah, untuk rumusnya itu pertama saya deklarasikan dulu NIM batas prima dan juga primes. Mana NIM-nya itu string, batas primanya number, primes-nya itu number array tapi kita kosongkan dulu nih array-nya. Aduh, maaf ya Pak, ini masuk angin Pak saya Pak.
Lalu saya ngebuat uh, fungsi ya, namanya itu cek prima dari nim, yang dimana nanti ada kondisi pertama yang selalu saya isikan itu adalah kalau nimnya itu kosong atau nggak ada, itu kita bakal dapat pemberitahuan kalau kita itu disuruh untuk masukkan nim terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu saya ngebuat sebuah variabel namanya itu nim string, nim str, dengan deklarasinya itu sebagai string yang mengambil nim yang kita masukkan tadi. Bisa, ini beda ya nimnya ya, 120. Kalau hasilnya seperti ini. Nah, dia itu akan mengambil nim yang kita masukkan ini, lalu dia akan memotong. Trim ya, di trim. Dipotong. Nah, jika nim stringnya itu kurang dari 2, maka kita akan mendapat pemberitahuan juga kalau minimal digitnya itu adalah 2 digit gitu. Kita bisa coba cek aja, misalkan kurang dari 2. Nah, nim harus memiliki minimal 2 digit. Itu ada salah satu aturan yang saya tambahkan. Lalu saya ngebuat juga variabel 2 digit terakhir string dan variabel 2 digit terakhir, yang dimana variabel 2 digit terakhir string ini tuh akan mengambil variabel nim string yang tadi yang di atas, lalu dia akan memotong 2 angka terakhir dari si nim itu. Contohnya ini kan 0,20 ya, jadi 0 sama 2 ini nanti yang bakal diambil itu cuma 20 doang, jadi 2 angka terakhir di belakang. Nah, terus variabel const 2 digit terakhir itu parse in, karena angka tadi itu adalah string ya, jadi kita bakal jadikan itu sebagai integer ya dengan parse integer, yang dimana mengambil data dari 2 digit terakhir string yang sudah di slash tadi dengan dengan angka desimal gitu hasilnya. Nah, terus ada kondisi juga di mana kalau stringnya ini bukan angka di belakangnya string ini tuh bukan is not a number, jadi contohnya misalkan 2 angka terakhir itu ASD. Nah, itu nanti nggak valid gitu, karena kita bakal mengambil 2 angka terakhirnya ini tuh harus angka. Nah, terus sini di mana dari yang batas prima tadi, ini belum. Jadi kita ngebuat variabel batas prima dengan 2 digit terakhir dari nim yang sudah kita jadikan integer tadi, itu ditambah dengan 10. Contohnya ini kan misal 125 deh, nim saya lagi. Nah, jadi dia tuh ngambil angka 25 ditambah 10, maka batas dari nim tersebut itu adalah batas dari bilangan 5 tersebut itu harus tidak boleh lebih dari 35. Lalu saya ngebuat variabel primes yang dimana itu array-nya kosong, nanti akan diisikan dari hasil ininya, hasil perhitungan. Nah, jadi di sini ada perulangannya loop, yang dimana kalau i ini tuh sama dengan 2, dengan i itu dari batas prima, kalau sampai i-nya itu kalau batas primanya itu sampai ke i, yang dimana batas prima saya 35, nanti dia bakal bertambah terus sampai mendekati batas primanya gitu. Nah, jika di sini juga ada pengecekan kalau apakah angka itu prima, di mana i itu prima. Kalau emang dia nanti dia push, nanti akan masukkan ke array gitu. Sini kan contohnya tuh ada primanya tuh 2357 ya. Jadi kalau misalkan selain itu nanti nggak masuk gitu. Makanya adanya 2357. Sisa 146-nya nggak masuk. Lalu di mana ini? Lalu ini itu pengecekan is prima tadi. Kalau misalkan kita deklarasikan fungsi ini dengan parameter tuh n dengan isinya dengan deklarasinya number dan juga boolean. Dimana kalau n ini kurang dari 2, maka itu menghasilkan returnnya false gitu.
Jadi untuk for ini dia tuh akan membuat perulangannya. Untuk i-nya itu kalau sama dengan 2. Nah, dengan i itu nanti eh, bakal manggil apa namanya? Fungsi dari math, yaitu SQRT atau akar kuadrat dari n numbernya kita gitu. Nah, nanti dia akan melakukan iterasi ya, kayak perulangan terus sampai menyentuh akar kuadrat dari si n. Nah, eh, lalu kalau lalu kalau misalkan si n itu habis gitu, kalau i-nya dibagi sama dengan 0, maka dia akan mereturnkan false. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah kata yang saya ucapkan. Mohon dimaklumi. Terima kasih sebelumnya. Eh, Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.